Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamil minal jamil ya badi'as samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa tarinu juluduhum wa qulubuhum ma dzikrullah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kang kula mulyakaken sedantene sekabehe jamaah sanawi. Alhamdulillah, puji syukur pada malam ini kita bisa hadir di tempat yang insyaallah mulia ini untuk mensyukuri salah satu nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman. Nikmat iman itulah, dan nikmat-nikmat lainnya yang belum sempat kita nikmati. Salah satunya mungkin nikmat sehat. Kadang kita menyia-nyiakan nikmat sehat dengan apa? Dengan terus membuang kesehatan dengan hal-hal yang tidak positif. Ya, seperti bergadang yang tidak jelas dan lain sebagainya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut saja karena waktunya cek dulu HP-nya. 343. Kita lanjut saja makalah ke-15 sampun ke-16 dan ke-17 karena ini sangat berkaitan dekat. Di makalah sebelumnya bahwa sesuatu yang menghijab kita dari Allah, dari musyahadah itu melihat Allah karena dosa-dosa kita, karena maksiat kita, sehingga kita pun terhijab oleh hal tersebut. Selanjutnya di makalah ke-16 Syekh Ahmad Ibnu Athaillah rahimallahu ta'ala berkata, kaifa yatasawwaru ayah jubahu syai'un wa huwa alladhi at'arahu kulla syai'in. Kaifa hali kepriben yatasawwaru ke gambar, ke cipta, ayah jubahu apa yang ngehijab hu ing Allah sayun opo sewiji-wiji, wa huwa utawi ya Allah adharo iku mudohirakan ya Allah kula sayin ing sewiji-wiji. Makalah ke-17 selanjutnya, kaifa yatasawwaru iku kepriben yatasawwaru ke gambar atau ke rupa di dalam hati kita tentunya, ayah jubahu apa yang tah ngehijabhu ing Allah syai'un opo sewiji-wiji, wa huwa utawi ya Allah alladzi iku zat doharo kamus ngedohirakan ya Allah bikuli syai'in kelawan sewiji-wiji. Bahasa Indonesia secara bebas, bagaimana kita bisa terhijab, bagaimana kita bisa terdinding, hijab atau terdinding oleh sesuatu rupa yang digambarkan di hati kita, wahwa dan dia Allah alladzi yang adharo kula syai'in yang mendohirkan, yang menampakkan setiap sesuatu. Artinya apa? Ini kaitannya dengan pertemuan yang sebelum-sebelumnya, bahwa wujud alam semesta ini adalah manifestasi dari adanya Allah.
Jadi kalau kita tidak mampu melihat hal-hal yang ada di dunia ini, tidak mampu musyahadah bahwa artinya Allah itu ada di setiap dimanapun, maka sungguh kita terhijab. Contoh, kalau kita belajar dulu ilmu tauhid, bahwa dengan adanya langit ini dalil adanya Allah. Tapi kita tidak mampu melihat Allah, toh cuma hanya melihat langit, hanya melihat fenomena langit tersebut. Kita tidak pernah berpikir bagaimana langit yang tanpa tiang itu kokoh selama ribuan tahun. Bagaimana matahari yang tanpa cantelan terus bercahaya, terus murub, seperti apa minyaknya. Bagaimana bulan yang masih menyala, nyantel, dan bintang-bintang yang bergemelapan. Kita toh mampu hanya melihat fenomena bahwa langit dan isinya adalah itu, seperti itu. Tidak mampu membuka bahwa Allah lah yang mengatur sehingga meteor yang ada di langit itu tidak nabrak ke bumi. Kalau meteor yang ada di langit nabrak ke bumi, hancurlah alam semesta. Karena benda di langit itu lebih besar daripada bumi. Seperti itu. Di sini di selanjutnya, bagaimana sesuatu itu bisa mendinding, menghijab hati kita dengan gambaran-gambaran, sedangkan Allah itu adalah yang mendohirkan sesuatu tersebut. Kita gara-gara ngegelati pitik ayam maghrib wayaiku diundang karo Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, maghrib masih ngegelati pitik ning endi kan pitik kan terhijab oleh pitik. Kita bib batang mana ya? Atau Duren. nonggoni kelapa muda. Duren regel. Jangan ngegelati bagaimana supaya besok bisa jualan kelapa muda sehingga lalai seharian terhijab oleh kelapa muda. Waduh, digelati kelapa muda dohor lewat, asar lewat, maghrib lewat, terhijab kita ini. Padahal yang menciptakan kelapa muda itu Allah. Tapi kelapa muda itu, duren itu bisa melalaikan kita dari Allah. Aneh. Kang Adit lagi berpacaran, dua pacaran buat Kang Adit. Waduh, bahas malu itu. Oh, benar. Masa sih jomblo sebentar sih. Boleh bah. Tahun gitu lah. Curhat mancing nutup meninggal. Kata diet. Disempur dit. Tempel terus dit. Ayo tuh dit. Ya wis contoh ngajit dia pacar lah. Contoh dia pacar. Pun mertua di samping. Oh, pun. Iya, calon mertua. Kang Adit contoh dua pacar, sangat cinta dengan pacarnya tersebut, sehingga ketika pacarnya jam 11 jam 12 bengi WA titit kayaknya perutnya lapar, tolong bikin beli nasi goreng. Mau nih serada ngantuk kan, wis liar mata, aduh abot bareng ngedelang WA udah si nong itu ngasa sakul goreng seger mata melek, wis melek ngegelati motor kunci langsung ngegelati sakul goreng.
Hanya untuk apa? Demi seulas senyum menyenangkan pacarnya. Adem Demi kayaknya. seulas senyum pacarnya. Demi nuhun ya AA, konon doang. Terhijab ketika wayahe subuh keawanan alarm muni alarm ngegelah hati alarm ini kan gerayang-gerayang kependak tangi paten klek turun Enak dit kagol. terhijab. Ternyata kita lebih mencintai ciptaan Allah yang katanya indah, padahal Allah itu maha indah yang menciptakan orang tersebut. Apa sih pacaran inti di zaman sekarang kan? Aktivitas apa? Kesenangan. Pacaran itu hanya aktivitas pendakian menurut saya. Pas. Pendaki apa niku? Pendakian. Bukti nih. Mana ke gerayang. Cara naik gunung. Pas. Terus naik gunung, ngegelati semak, mancing di jero gua. Apa mau nunggu? Nafsu doang. Lamun sing asli menghalalkan. Lawan orang niat ya putuskan. Orang Awas dit. Ingat Pak dit. Nah, orang itu. Ingat-ingat dit, awas. Jadi sekali lagi Allah lah yang menampakkan sesuatu, tapi kita terhijab oleh sesuatu tersebut. Ya kita pikirkan saja, introspeksi sendiri. Kita ini lagi apa? Umpama kita dagang, terhijab oleh dagang tersebut. Kita lagi ning perusahaan demen, umpama yang kerja terhijab oleh perusahaan tersebut, terhijab oleh Allah, padahal yang membuat kita ada jadi karyawan di situ Allah. Yang kita bisa datang di tempat itu pun karena Allah. Buktinya di badannya sehat sehingga kita bisa kerja. Tapi sayang tadi itu ya terhijab. Nah terus bagaimana sih supaya kita tidak terhijab? Tadi ya, hijab tersebut sebenarnya tercipta dari maksiat. Itu jadi berhenti dari maksiat. Caranya mudah sebenarnya. Kita tuh ada kaul dari Ibrahim bin Adham bahwa ada seorang laki-laki yang curhat kepada Syekh Ibrahim bin Adham tentang suka banget laki-laki tersebut bermaksiat, tapi nyesel atas maksiat kan. Nyesel akhirnya curhat. Ketika curhat, Syekh Ibrahim bin Adham mengatakan, engkau boleh bermaksiat tapi harus mencukupi 5 syarat ini. Bila syaratnya terlampaui, engkau boleh bermaksiat. Wih, tegar gini. Apa sih gunanya? Yang pertama, ketika kau bermaksiat, jangan makan rezeki Allah. Jangan makan rezeki Allah. Susah lah. Apa kabeh rezeki Allah? Dia rezeki ini karo Allah. Di seluruh rezeki Allah. Wong kita mah kadang loyong doang. Wong dagang kuning metu ning endi? Nongkrong tek kawung tuku. Terus ke selanjutnya, cari tempat yang tidak diketahui Allah ketika bermaksiat. Coba nanti. Wah, iya.
langsung pendak tuh bos. Awas kenur dit. Tapi wong. Nafsu lah kiamat. Ya. Terus ada makalah selanjutnya, bagaimana engkau bisa tergambar terdinding hatimu dengan rupa sesuatu wa huwa utawi Allah dialah zat yang dohir dengan segala sesuatu. Kita terhijab, terdinding hati kita dengan hal-hal yang Allah ciptakan dan Allah bersama sesuatu tersebut. Contoh, kemarin sudah diceritakan bahwa ketika Allah menciptakan manusia di dunia ini, Allah tidak lepas tangan di manusia di kita ini. Tidak lepas tangan. Mana tidak lepas tangan? Apakah kita oksigen yang kita hirup ini, oksigen yang kita hirup ini bayar. Allah menciptakan khusus di bumi ini hanya ada oksigen. Maksudnya di planet-planet lain tidak ada oksigen, tapi Allah di bumi menyediakan oksigen secara gratis, bebas. Karena manusia tidak akan bisa hidup tanpa oksigen. Tuh, tapi kita lupa bahwa oksigen yang kita hirup ini disediakan oleh Allah. Kita tidak mampu mengingat Allah. Coba dalam setiap tarikannya Allah ini oksigen Allah ya. Allah oksigen Allah ini. Pun ketika kita makan sesuatu, kita makan enak saja cuma ngenyoh ning cangkem, merasakan nikmat dan sedapnya makanan. Ketika makanan sudah turun, tadi kemarin dilimpa, disaring oleh limpa, di ginjal disaring oleh ginjal, racun-racun itu ditahan di ginjal, di hati disaring lagi, mana yang fungsinya baik dan tidak baik. Setelah itu disebarkan di seluruh tubuh dengan apa? Dengan jantung kita yang terus memompa selama 24 jam, tidak pernah berhenti memompa darah. Seandainya kita berpikir seperti itu, Allah yang memompa darah. Ketika makan, mungkin kalau kita organ ini bekerja oleh kita, organ di tubuh kita yang di sini ada jantung, hati, limpa, terus lain sebagainya yang ada di dalam kita, usus besar kita yang katanya usus ini ada 6 meter. Ketika kita makan, sebenarnya ketika kita makan harusnya kita itu berdiam diri karena mesinnya bekerja. Untuk mencerna makanan dibutuhkan waktu 3 jam, ada yang 4 jam untuk mencerna makanan. Seharusnya kita tidak mampu bergerak. Karena apa? Mesin kita lagi kerja di sini. Iki mata semangat pun enak, coba gak? Atop wis atop pun yang rokok. Sambil ngobrol coba gak semangat santai. Padahal mesin ini kadang lagi ibarat lawan mesin lagi bekerja sangat panas. Kerja sangat panas. Ngerjai menyaring racun, terusan nyaring membagi vitamin A, vitamin B, vitamin D, terus setelah jadi vitamin dikirim, nutrisi dibagi. Coba mesin kita muter kerja panas, tapi kita mah tidak pernah berpikir di dalam luar kita ini, dohir kita ini. Padahal Allah tidak pernah meninggalkan apa yang diciptakan Allah kunci ngatur, tapi kita melupakan Allah. Enak bae ngobrol, alasannya anak tamu, waya dohor lewat, sebatang mani. Akhirnya jam setengah 3,
ebekan dohor, sholatlah dohor dirapel karo asar sekalian. Terhijab enak ngobrol karo tamu. Coba lah lagi ngobrol di untune lara ya senut kono kok. Gara-gara sebatang. Kang Es. Coba lah lagi ngobrol jantungnya di menengakan aja wakil-wakil 5 menit pasti buat warna pengumuman di masjid loh. Iya lewat 5 menit menang mah aja 5 menit 3 menit lah orang ngomong pakai jantung pasti di masjid ada pengumuman. Bisa apa kan ya? Oh iya kan ngobrol kalau kita ya. Ya, dengan bacaan ini khususnya untuk saya pribadi, bukan ya umumnya untuk kita semua lah, tapi khususnya yang paling khusus apa yang saya sampaikan ini untuk pribadi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang menyindir. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.